warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini ingin membahas kasus Air Canada. Saya Resli Sanitya dengan NPM 24210088. Di sini mitos dan keamanan daerah digital. Mitosnya di sini AI bekerja 24 jam, efisien dan tidak membuat kesalahan. Dan jika terjadi kesalahan, maka hanya perlu memberikan disclaimer di awal. Namun realitasnya ini tidak berarti kita kebal dari hukum. Di mana berita global terbaru ada kasus Air Canada yang akan kita bahas, di mana ia melakukan kesalahan AI-nya memberikan informasi yang tidak sesuai dengan SOP dari perusahaan. Di Indonesia sendiri untuk AI ini telah ditambahkan ke customer service pada aplikasi seperti My BCA, My Mandiri, My Telkomsel atau My Excel dan lain-lain. Semua customer service-nya telah beralih ke AI, di mana membuat kesalahan dapat terjadi dan perusahaan dapat mengakalinya dengan beranggapan bahwa kami telah memberikan disclaimer di awal. Lanjut kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fauziah Sulaiman dengan NPM 4524210076. Saya dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai kasus Air Canada kegagalan AI dalam konteks hukum. Kronologi kasus ini dimulai dari seorang pria bernama Jack Moffat yang berduka atas kematian keluarga dan mencari tiket prepayment atau tarif berduka. Ia pun mengunjungi situs resmi Air Canada untuk bertanya ke AI chatbot sebagai customer service. Lalu chatbot tersebut memberikan instruksi step by step dengan jelas dan berkata untuk membeli tiket harga penuh sekarang dan melakukan ajukan claim refund dalam 90 hari setelah terbang. Akhirnya karena itu dari situs resmi Air Canadanya sendiri, Jack Moffat pun percaya dan membayar tiket penuh 1.200 Kanadian dolar. Namun di sini masalahnya muncul karena apa yang sebenarnya terjadi ketika Jake melakukan penerbangan. Setelah selesai melakukan penerbangan, dia melakukan pengajuan refund pasca penerbangan. Namun Air Canada menolak karena aturan asli tarif duka tidak bisa diubah setelah terbang. Akhirnya di sini Jake bingung karena berada di tengah-tengah. Di satu sisi AI chatbot mengatakan bisa refund, tetapi di orang Air Canada berkata tidak bisa karena kebijakan perusahaan. Akhirnya karena merasa dirugikan, Jack Moffat pun menggugat ke Pengadilan Sipil Resolution Tribunal atau CRT. Di dalam pengadilan ada argumen dari perusahaan dan keputusan hakim. Di sini di pengadilan, Air Canada memberikan argumen bahwa chatbot adalah entitas otomatis terpisah. Mereka merasa itu bukan tanggung jawab mereka, padahal chatbot tersebut adalah dari situs resmi Air Canada sendiri. Intinya, argumen dari Air Canada tersebut lebih ke bahwa dia tuh nggak bertanggung jawab atas tindakan dari si chatbot tersebut. Mereka nggak tanggung jawab sama info yang dikasih oleh alat di website mereka sendiri. Semua salahnya dilimpahin ke sebuah program komputer. Namun menurut logika hakim, menolak argumen maskapai karena chatbot tersebut berada di situs resmi dan mewakili layanan perusahaan. Tidak ada alasan wajar bagi pengguna untuk meragukan informasi di platform resmi. Akhirnya, keputusan akhir Air Canada diwajibkan membayar kompensasi penuh kepada Jack Moffat senilai 1.200 Kanadian dolar plus biaya sidang. Saya Sarah Satriani dengan NPM 4524210096 akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Nah, di sini ada tabel automatis tanggung jawab. Siapa yang disalahkan? Di sini ada 3 kategori, yaitu pihak terlibat, pihak liabilitas, dan justifikasi hukum. Untuk pihak terlibat, ada 4 pihak dengan tingkat liabilitas yang berbeda-beda. Kayak pengembang AI atau tim teknis itu rendah, karena mereka itu secara hukum cuma pembuat alat AI ini. Jadi, nggak ada pidana sama tanpa niat jahat. Untuk sistem AI dan konsumen itu, tingkatnya rendah, nihil. Karena untuk AI, mereka itu bukan subjek hukum, jadi nggak bisa dituntut, didenda, dan dipenjarakan. Dan untuk konsumen itu kayak mereka tuh kayak
menggunakan layanan AI ini dari situs resmi, layanan resmi gitu. Jadi mereka berekspektasi wajar tentang si AI ini, dan mereka menggunakannya juga dengan itikat baik. Nah, untuk perusahaan sendiri itu mutlak, ya, karena berlaku prinsip responded superior, atasan bertanggung jawab penuh atas tindakan bawahan, termasuk agen otomatisnya. Kita ada budaya teknologi Indonesia. Gimana sih masyarakat Indonesia dalam melakukan budaya teknologi Indonesia? Yang pertama itu ada suka mengakali aturan. Biasanya masyarakat Indonesia atau pengembang itu bersembunyi di balik label fitur beta atau disclaimer panjang untuk hindari kewajiban audit dan sistemifikasi sistem. Yang kedua itu menghindari bayar. Nah, jika ada kasus seperti ini, biasanya itu mereka kayak nyalahin error sistem aja atau gangguan IT buat lari dari tanggung jawab kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. Jadi ya ada aja, nggak ada kompensasinya. Kemudian tanpa izin. Biasanya tuh developer ada yang asal comot model AI open source dan langsung mengintegrasinya ke layanan pelanggan tanpa uji patuhan etik dan hukum. Kemudian ada sindrom lawan arah, yaitu argumentum ad populum. Kayak mereka berpikir semua e-commerce juga pakai chatbot liar. Masa kita enggak? Ya, kayak FOMO gitu mungkin. Mayoritas tidak melegalkan pelanggaran. Kayak mereka pelanggaran itu kata mereka ya sajalah. Udahlah, ini cuma ikut-ikutan. Selanjutnya ada penguatan hukum. Jadi kalau kasus ini terjadi di Indonesia, pasal apa aja yang akan ditetapkan pada kasus ini? Yang pertama itu ada pasal 15 UU ITE. Jadi wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman. Chatbot yang berhalusinasi membuktikan sistem nggak andal. Kemudian ada pasal 9 UU Perlindungan Konsumen yang bunyi pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Informasi palsu mewajibkan ganti rugi. Kemudian ada pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Prinsip kelalaian hukum perdata, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian disebabkan oleh entitas sistem yang menjadi tanggungannya. Perkenalkan, saya Nadia Chelsea Lufiashab dengan NPM 72. Oke, pada slide ini kami membahas kesalahpahaman dalam menggunakan AI open source dari perspektif hak kekayaan intelektual. Jadi banyak yang menganggap kalau menggunakan model open source maka tidak bertanggung jawab atas kesalahan output tersebut. Padahal ini adalah mitos. Secara hukum, HKI hanya melindungi kode sumber, bukan output AI. Jadi jika terjadi kesalahan, tanggung jawab tetap ada pada pengguna atau perusahaan. Contohnya teman-teman menggunakan Google Maps secara gratis, lalu teman-teman mengikuti rute yang salah dan ternyata tersesat, maka kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan aplikasi karena tanggung jawab tetap ada pada kita sebagai penggunanya. Yang artinya perusahaan di Indonesia tidak bisa berlindung di balik lisensi open source. Tetap perlu melakukan validasi, pengujian, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasinya. Oke, selanjutnya kami melakukan analisis dampak AI menggunakan pendekatan triple bottom line, yaitu ada people, planet, dan profit. Dari sisi people, kesalahan AI bisa merugikan pengguna dan menurunkan kepercayaan. Dari sisi planet, pengguna AI membutuhkan energi yang lebih besar sehingga tidak selalu efisien. Dan dari sisi profit, walaupun kerugian awalnya itu lebih kecil, tapi dampak jangka panjang seperti biaya hukum dan reputasi bisa jauh lebih besar. Contohnya seperti sebuah perusahaan menggunakan chatbot AI untuk customer service, awalnya terlihat menguntungkan karena menghemat biaya, namun ternyata jawabannya sering salah, terus pengguna jadi kecewa. Selain itu penggunaan AI juga membutuhkan energi yang lebih besar, akhirnya perusahaan justru butuh mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaiki sistem dan reputasi. Jadi penggunaan AI harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuntungan saja.
Saya Rizkyani Nazori dengan NPM 4524210092 akan melanjutkan pemaparan selanjutnya. Dalam penggunaan AI, terdapat 3 pilar utama yang harus diperhatikan. Pilar pertama, akuntabilitas. Siapapun yang mengoperasikan sistem berdampak publik wajib memikul beban penuh atas dampak tersebut. Karena AI adalah sebuah alat, bukan pihak yang bisa disalahkan. Pilar kedua, kejujuran. Sistem yang berinteraksi dengan publik harus dapat diverifikasi kebenarannya. Sistem AI yang digunakan harus memberikan informasi yang benar dan bisa diverifikasi. Jika AI memberikan jawaban yang meyakinkan tetapi salah, maka ia melanggar prinsip etika. Pilar ketiga, keadilan. Pengguna awam tidak tahu bahwa AI bisa berhalusinasi. Perusahaan tidak boleh memanfaatkan ketidaktahuan pengguna terhadap AI, terutama karena AI bisa memberikan informasi yang keliru. Dari kasus ini, ada pesan tegas yang bisa kita ambil, terutama untuk ekosistem teknologi Indonesia, bahwa perkembangan teknologi memang sangat cepat, tetapi tanggung jawab tetap tidak berubah. Perusahaan tidak bisa berlindung di balik AI, sistem, atau bahkan disclaimer untuk menghindari kewajiban hukum. Setiap teknologi yang digunakan, terutama yang berinteraksi langsung dengan publik, harus benar-benar diuji, diawasi, dan diverifikasi keakuratannya. Karena pada akhirnya, ketika terjadi kesalahan, yang dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan tersebut, bukan sistem AI-nya. Kesimpulan, teknologi telah berubah, namun tanggung jawab kita tetap ada sebagai seseorang yang menggunakan AI untuk melepas biaya. Karena AI dapat bekerja 24 jam, itu tidak membuat kita kebal hukum. Kita harus tetap mengawasin AI itu agar tetap berjalan sesuai dengan SOP yang ada dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Karena sebagai perusahaan yang menggunakan AI, kita tetap bertanggung jawab atas tindakan yang AI ambil untuk customer kita atau untuk end user kita. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.